Halo, selamat datang. Di dunia bisnis sekarang yang serba cepat ini ya, kemampuan untuk melihat apa yang akan datang dan bergerak lebih cepat dari kompetitor itu bukan lagi kemewahan, tapi ini soal hidup dan mati. Yuk, kita kupas tuntas gimana caranya para pemimpin yang waspada bisa selalu unggul di tengah gejolak. Nah, kutipan dari Peter Drucker ini pas banget buat jadi pondasi kita. Jadi meskipun dunia bisnis itu rasanya kacau balau, sebetulnya ada pola dan penyebab yang bisa kita pahami. Ini bukan soal jadi peramal ya, tapi soal gimana kita bisa mengelola ketidakpastian dengan jauh lebih baik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita harus paham dulu nih, apa sih yang kita hadapi? Mari kita sebut ini turbulensi digital. Coba bayangin deh, Anda lagi naik rakit di sungai yang arusnya super deras, penuh batu dan kelokan tajam. Nah, kira-kira begitulah dunia bisnis sekarang. Teknologi digital itu menciptakan perubahan yang terus-menerus, nggak bisa ditebak, dan seringkali dampaknya dahsyat. Jadi, nunggu sampai situasinya tenang, wah itu bukan pilihan lagi sekarang. Nah, ini nih yang jadi inti pertarungannya. Sebagian besar perusahaan itu secara alami ada di posisi rentan, terlalu sibuk sama urusan sehari-hari. Lawannya adalah kewaspadaan, sebuah keahlian yang harus sengaja dibangun, dilatih, supaya bisa melihat ancaman dan peluang jauh sebelum semuanya terlambat. Terus, apa yang terjadi kalau perusahaan cuek aja dan tetap di posisi rentan? Konsekuensinya, seperti yang akan kita lihat, bisa fatal banget. Sejarah itu kan penuh sama kuburan perusahaan-perusahaan raksasa yang dulunya jaya banget. Mereka itu bukan perusahaan jelek loh. Mereka cuma terlalu lambat atau buta sama sekali sama sinyal-sinyal perubahan di sekitar mereka. Ambil contoh Radio Shack. Mereka itu salah baca siapa pelanggan utama mereka. Mereka pikir pelanggan mereka pengguna smartphone pemula, padahal intinya adalah para pehobi elektronik. Akibatnya, mereka nggak sadar ada raksasa kayak AT&T dan Apple masuk ke wilayah mereka, dan akhirnya mereka jadi nggak relevan. Lalu ada Polaroid. Wah, ini kasus klasik banget. Mereka itu kejebak sama model bisnis mereka sendiri. Yang keren pada masanya, jual kamera murah, tapi untung besar dari filmnya. Saking fokusnya ke situ, mereka benar-benar nggak lihat ada gelombang raksasa bernama kamera digital yang siap menelan mereka. Bahkan Mattel dengan boneka Barbie-nya yang super ikonik itu hampir aja jadi korban. Kenapa? Karena mereka terlalu fokus ke dalam sampai nggak sadar selera pasar berubah. Mereka kaget waktu boneka Bratz yang lebih gaul muncul, dan mereka juga lambat banget mengadopsi mainan digital. Pertanyaan ini mungkin agak menusuk ya, tapi ini penting. Coba deh pikirin sejenak tentang perusahaan Anda. Ada nggak sih tanda-tanda kerentanan yang sama? Jangan-jangan kita juga terlalu sibuk ngurusin urusan internal sampai lupa lihat keluar jendela? Oke, jadi kalau kerentanan itu penyakitnya, ada kabar baik nih, ada penawarnya. Dan penawarnya ini ampuh banget. Penawarnya adalah kewaspadaan. Dan ini bukan soal satu orang super jenius di kantor ya, bukan. Kewaspadaan itu adalah kemampuan seluruh organisasi secara kolektif untuk bisa melihat lebih awal dan bertindak lebih cepat, bahkan ketika informasinya belum 100% lengkap. Contoh paling keren dari kewaspadaan ini, Adobe. Mereka sadar banget kalau era jual software dalam kotak itu akan segera berakhir. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berani ambil risiko gila. Laba bersih mereka bisa turun 65% saat beralih ke model langganan cloud. Hasilnya, pertumbuhan yang luar biasa. Intinya, mereka mendisrupsi diri sendiri sebelum didisrupsi orang lain. Kisah Adobe tadi kan nunjukin hasilnya, tapi gimana cara kita bisa seperti itu? Nah, ini bukan sulap, tapi ada 4 kebiasaan organisasi yang bisa dipelajari dan dibangun. Ini dia 4 pilarnya. Semua dimulai dari pemimpin yang selalu penasaran dan terbuka, lalu diikuti investasi nyata untuk mencoba melihat ke depan, strategi yang selalu dimulai dari pelanggan, dan terakhir, tim yang diberi kepercayaan untuk bergerak cepat. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget kan? Di satu sisi, ada perusahaan yang lamban, terisolasi, dan mikirin diri sendiri. Di sisi lain, ada perusahaan yang lincah, selalu ingin tahu, dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia luar. Perbedaannya hitam dan putih. Oke, semua ini kedengarannya bagus banget ya secara teori, tapi pertanyaan besarnya, beneran hasilin duit gak sih? Untungnya, dampak dari kewaspadaan ini bisa kita ukur dengan angka yang nyata. Ini dia pertanyaan paling penting kan? Apakah semua ini cuma teori manis di atas kertas atau benaran ada hasilnya di laporan keuangan? Dan datanya menjawab dengan tegas, iya. Sebuah studi selama 8 tahun menunjukkan bahwa perusahaan yang waspada ternyata 33% lebih menguntungkan daripada perusahaan yang rentan. 33%, itu bukan angka yang kecil loh. Tapi tunggu dulu, ini yang paling bikin kaget.
Perusahaan yang waspada ternyata mengalami pertumbuhan kapitalisasi pasar sebesar 75% lebih tinggi. Ini artinya, pasar modal sangat menghargai perusahaan yang bisa melihat lebih awal dan bertindak lebih cepat. Nah, setelah lihat semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Di mana posisi organisasi Anda saat ini? Apakah lebih condong ke arah rentan atau sudah mulai waspada? Jujur menjawab ini adalah langkah pertama yang paling penting. Kita tutup dengan pemikiran ini. Pada akhirnya, kegagalan untuk melihat dan bertindak itu adalah tanggung jawab pemimpin. Tanda-tanda peringatan itu hampir selalu ada. Pertanyaannya bukan apakah tanda itu ada, tapi apakah kita cukup waspada untuk mendengarkannya?